mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang purun membantu saya dalam kegiatan on the job training dari hasil niki Pak. Mentah tulisin. Nah, dari hasil diklat saya selama 4 hari dari BBGTK. Nah, dari situ saya itu diberi tugas untuk berbagi praktek baik di sekolahan saya sendiri maupun di MGMP. Karena waktunya yang terbatas, jadi saya menargetkan berbagi praktek baik dulu di sekolah tempat saya bekerja. Nah, Bapak Ibu, saya di sini belum tentu saya lebih pandai, lebih pintar dibanding jenengan semua. Ilmu saya belum ada apa-apanya dibanding jenengan semua. Hanya saja mungkin kemarin saya dapat pengalaman baru yang harus saya sharing ke rekan sejawat di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haris Arif Prabowo selaku Kepala SMP 1 Atap Negeri 1 Sumbersoko. Mohon izin juga Pak Wahyudi selaku Kepala Sekolah SMP 1 Atap Negeri 1 Sumbersoko. Hilang lagi. Nah, di sini saya akan bentar, saya konekkan dulu ya. Sharing saja. Saya di sini niatnya sharing ya, bukan mengajari terkait inquiry kolaboratif hubungannya nanti dengan pembelajaran mendalam yang akan dilaksanakan Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu inquiry kolaboratif, terus apa sih manfaatnya untuk kita sebagai guru, dan apa saja nanti yang kita dapatkan dalam penerapan inquiry kolaboratif ini jika kita menemukan kesulitan di dalam pembelajaran di kelas kita. Nah, tujuan dari pembelajaran inquiry ini adalah memahami konsep dan prinsip, mengidentifikasi tahapan, mengaplikasikan praktik inquiry, mendorong terbentuknya budaya reflektif, dan yang terakhir menguatkan peran guru sebagai pembelajar profesional. Sebentar, saya cek video saya, takutnya belum kerekam. Oh, aman. Nah, jadi dari GTK Berdikari itu kemarin itu ada yang luring dan daring. Nah, saya terpilih melaksanakan yang daring, dan itu ada inquiry kolaboratif, dan itu ternyata ada OJT-nya. Sebelum saya tahu itu enak, ternyata enak yang daring, ternyata tidak seribet ini ketimbang yang luring di Solo kemarin. Sudah bulan Ramadan, luring, puasa, terus ternyata masih ada OJT-nya. Nah, kita langsung masuk ke pengertian inquiry kolaboratif ya Bapak Ibu. Nah, inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim. Nah, ada kata kolaboratifnya. Kalau kolaboratif berarti lebih dari satu orang. Tim yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasi tantangan apa saja yang ada di dalam kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan selanjutnya jenengan merefleksikan serta menyempurnakan dari praktik pengajaran jenengan. Kira-kira nanti kekurangan jenengan apa? Jenengan refleksi dengan rekan sejawat jenengan. Contoh, saya bahasa Jawa. Rekan sejawat saya bisa dengan guru bahasa Indonesia ataupun guru bahasa Inggris. Kalau ada guru bahasa Arab ya dengan guru bahasa Arab. Nah, jika itu matematika, nah rukunnya bisa dengan IPA. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Lalu memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam rangka apa saja? Yang pertama, mengidentifikasikan tantangan nyata di kelas, baik yang bersifat akademis maupun non akademis. 2, mendesain strategi pembelajaran yang tepat. Kembali lagi, yang tepat. Nah, saya kemarin itu dievaluasi sama tutor saya ketika di sana. Saya terangkan apa adanya kondisi murid di SMP 1 Atap Negeri 1 Sumbersoko itu seperti apa. Saya langsung, Mbak, berarti strategi jenengan itu salah. Nah, walaupun LPP jenengan benar, tapi pelaksanaannya ketika di kelas
kelas berarti jenengan kurang tepat, walaupun langkah-langkahnya tepat, sudah sesuai sintaksisnya, tapi ketika pelaksanaannya kita belum sesuai runtutannya ataupun salah strateginya, sehingga menyebabkan kondisi anak di kelas, siswa di kelas itu kurang kita kuasai. Jadi jangan sampai punya asumsi atau mindset seperti ini. Anaknya rame kok, salah ya anaknya rame, salah ya ini. Itu bukan salah siswanya Bapak Ibu, tapi kita yang harus mengevaluasi. Kembali lagi ke pembelajaran mendalam. Jenengan nate mireng pola pikir tetap. Nah, pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap kita beri istilah PPT. Pola pikir berkembang. Kita beri istilah PPB. Pola pikir berkembang. Nah, untuk jenengan selama ini kira-kira di tahap pola pikir berkembang atau pola pikir bertumbuh? Kira-kira jawab ke isi dari dalam isi hati jenengan lubuk yang paling dalam. Kira-kira saya selama ini di pola pikir berkembang atau pola pikir bertumbuh? Kenapa kita sebagai guru dituntut memiliki pola pikir bertumbuh? Karena kita, apalagi seorang guru mapel, tidak menangani anak di dalam satu kelas itu. Misalkan kelas 7 dengan 21 anak di SMP sekolah kita bisa terkondisikan jika di mapel A. Ternyata di mapel B tidak bisa, belum bisa mengkondisikan. Siapa yang salah? Gurunya. Ternyata bukan siswanya. Jadi di pembelajaran mendalam yang hubungannya dengan inquiry kolaboratif ini, kita bertugas untuk sharing pengalaman kita dengan rekan sejawat. Bu, Pak, kira-kira jenengan kalau di kelas ini kok bisa menguasai, jenengan strateginya apa? Nah, seperti itu ya gambaran awalnya untuk kita belajar inquiry kolaboratif. Selanjutnya, kolaborasi inquiry bukan hanya tentang berdiskusi secara informal atau melakukan refleksi secara individu, tetapi lebih pada proses berpikir kritis yang sistematis dan berbasis data ya, untuk menciptakan budaya belajar yang kuat di sekolah. Melalui pendekatan ini, guru dan pemimpin sekolah berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang secara profesional, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Dengan kolaborasi yang erat dan berbasis data ini, sekolah dapat menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan, di mana setiap guru merasa didukung untuk berinovasi dan terus berkembang di dalam profesinya. Sementara murid nanti diharapkan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita mau tidak mau belajar lagi. Piye to nek nang kelas 7 kudune? Piye to nek materi saya ini di kelas 8 harusnya? Dan bagaimana saya di kelas 9 dengan materi ini? Harusnya saya menggunakan strategi pembelajaran yang bagaimana sehingga anak akan belajar sesuai materi tapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip pembelajaran mendalam itu terpenuhi. Nah, kembali ke prinsip-prinsip inquiry kolaboratif. Prinsipnya adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berbasis data dan bukti. Misal jenengan sudah punya data nilai dari asesmen formatif atau sumatif, monggo. Ternyata di semester 1 data misal di kelas 8 bahasa Jawa, anak-anak itu hanya ada 2 yang lolos sesuai KKM ya, sesuai TP yang sudah saya rencanakan. Nah, ternyata hanya ada 2 anak yang KKM. Berarti itu data berbasis data dan ada buktinya. 2, kolaborasi yang setara dan bermakna. Nah, dalam inquiry kolaboratif semua peserta
guru, kepala sekolah, orang tua murid, dan atau mitra pendidikan lainnya berpartisipasi secara setara tanpa hierarki, sehingga setiap suara dihargai sebagai kontribusi penting dan meningkatkan praktik pembelajaran. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah melaksanakan inquiry kolaboratif, pembelajaran mendalam di sekolah tanpa ada kolaborasi misalnya di rumah dengan orang tua, apakah bisa berjalan? Bisa, tapi kurang maksimal. Jadi harus ada komunikasi juga dengan pihak yang ada di rumah. Bu, ngapunten, perkembangan anak jenengan, lari jenengan itu seperti ini. Misal kelemahannya anak ini di akademis ternyata, tapi di non akademis dia unggul. Bagaimana kita mengarahkan bakat minat itu? Yang tahu kan gurunya. Ada orang tua itu acuh tak acuh dengan bakat dan minat anaknya. Alah butuh tak sanoni, alah butuh anakku urip, bahkan riskan seperti itu. Jadi mau tidak mau seorang guru itu tuntutannya banyak, tidak hanya yang penting biji, tidak Bapak Ibu, ternyata tidak seperti itu. Nah, ini tugas kita juga untuk kolaborasi dengan orang tua yang sifatnya kolaborasi nanti setara. Budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Inquiry kolaboratif mendorong guru untuk terus melakukan reflektif mendalam terhadap praktik pengajaran mereka. Setiap fase dalam siklus inquiry, nah siklus inquiry itu ada 4, nanti ada. Nanti kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nanti jenengan sedaya tak paringi tugas untuk mengidentifikasi RPP-nya. Kira-kira sudah urut apa belum? Kalau itu RPP itu dibuat untuk satu kali pertemuan atau semua pertemuan Bapak Ibu? Satu kali kita hendaknya membuat satu G. Nah, yang sesuai dan TP-nya itu harus kita capai ketika pertemuan tersebut. Nah, saya jujur saya itu bukan tim pembuat RPP dulunya di MGMP. Tapi 1 tahun ini gara-gara ikut diklat itu terus kecomot menjadi tim pembuat RPP, edit LKS, bahkan membuat soal ASAJ maupun ASAS. Karena itu nyemplung sekedap ternyata langsung kelelep Bapak Ibu. Jadi enaknya itu kita menyelam sedikit ternyata suwe-suwe karena juga ada regenerasi juga di MGMP, mau tidak mau kita juga berperan aktif di organisasi kita. Nah, seperti itu. Lanjut ke budaya terstruktur tetapi fleksibel. Saya lanjut nanti saja ya untuk siklus. Fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Yang keenam, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Pembelajaran profesional paling efektif terjadi melalui kerjasama dan refleksi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini yang sering kita lupakan. Budaya refleksi itu bisa kita terapkan selain ketika nanti kita ada refleksi di akhir. Nah, ternyata dalam pembelajaran itu sering saya jumpai ternyata terlewatkan. Nah, padahal refleksi pembelajaran atau refleksi akhir di pembelajaran itu hal yang penting atau langkah yang penting yang tidak boleh kita lewatkan. Bagaimana kita mengukur keberhasilan dari tujuan pembelajaran kita selain asesmen juga di refleksi itu. Kontekstual dan responsif. Inquiry kolaboratif tidak hanya berfokus pada perubahan permukaan, tidak hanya by covernya saja, tapi juga pada transformasi yang bermakna. Ini termasuk penerapan 4 kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan, dan pendekatan digital. Yang semuanya itu harus relevan dengan konteks lokal sekolah dan responsif terhadap kebutuhan murid. Nah, sampai di nilai-nilai melakukan inquiry kolaboratif. Nah, saya lewati saja. Nah, ini siklusnya ya. Ada 4 siklus. Nah, 4 siklus ini ada ada desain, ada
implementasi, dan ada measure, reflect, and change. Measure, reflect, dan change itu menjadi satu kesatuan di langkah keempat. Nah, siklus inquiry kolaboratif merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahap utama yang saling berkesinambungan. Jadi kita tidak bisa langkah 1 ngerti-ngerti langkah 3, tidak bisa, harus step by step, yaitu akses atau identifikasi. Kita buka bersama-sama RPP kita identifikasi. Misal saya di kelas 7 punya materi cerita rakyat, oke. Nah itu saya memilih PJBL, ya misal. Terus dari situ sudah saya identifikasi dengan murid jumlah 21, saya pakainya PJBL bagaimana. Nah gitu ya. Kita lihat dulu sintaknya apa saja. Nah, saya bukakan dulu RPP saya. Nah, ini RPP saya. Ini hasil 6 hari saya di Solo untuk membuat RPP model pembelajaran mendalam. Ternyata Bapak Ibu membuat RPP step by stepnya kalau memang sesuai itu detail sekali. Bahkan hasil rapat saya dengan tim MGP Bahasa Jawa itu masih belum sempurna saya bawa ke BBGTK. Nah sudah ada ya, ini untuk identitasnya sekolah mana, ini saya rasa sudah lengkap dari semua mapel. Nah untuk bagian identifikasi ada CP-nya, ada ATP-nya. Nah, untuk dimensi profil lulusan atau biasa disingkat DPL, itu tidak semuanya harus tercakup. Kita boleh semuanya tercakup, tapi tidak wajib, boleh beberapa. Jadi kemarin saya sebagai model pembelajaran itu membuat cerita rakyat materi di kelas 7 semester ini 2 JP. Nah ini sudah runtut ya, sudah. Nah DPL saya hanya memilih 4 itu. Oke. Nah di TP saya karena bahasa Jawa hanya 2 JP dan 1 JP nya 40 menit, saya kalkulasi yang sebenarnya ini ada 5 TP. Kira-kira kalau 5 TP itu terpenuhi tidak kalau hanya 2 JP? Sangat susah nggih. Nah jadi saya ukret bahasanya, ulolongi dan terus 2 TP saja. Jadi satu pertemuan dengan 2 kali 40 menit ini. Nah dengan TP murid dapat menjelaskan isi cerita rakyat dengan tepat. Murid dapat menyebutkan unsur intrinsik cerita rakyat dengan lengkap. Unsur intrinstiknya apa saja? Tema, latar, penokohan, alur, dan amanat. Nah ini yang biasanya, setelah ini yang biasanya jenengan terlewatkan praktik pedagogisnya. Ini pun jujur kemarin saya terlewatkan. Kalau saya kemarin hanya gini Bapak, pendekatan pembelajaran mendalam, kontaktil, lancing ingkang poin B, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah saya dulu setiap membuat RPP itu seperti itu. Ini belum bisa ya. Koneknya ini terputus-putus, sebentar ya, saya sambungkan lagi. DMI-nya malah agak susah ya Pak. Ngapunten nggih. Aduh. Kalau tidak nanti kemarin saya sudah pernah nge-share kalau yang di SMP. Nah, ini tidak mau Pak. Ya, tapi belum. Tapi tampilnya tidak mau berubah ya Pak. Resolusinya beda. Nah, tampilnya tidak berubah. Dari awal cuma saya tidak pakai kabel. Ini saya bilang ini lagi ya. Jangan di mirroring. Enggak, jangan di full screen.
lanjut nggih. Deadline jam 11 nek iso nek sakit sampun selesai. Nah, itu ternyata harus ada sintakmatiknya. Kalau PJBL itu urutannya kurang lebih seperti ini. Itu pun Bu, setelah saya lengkapi di hari selanjutnya karena saya mau maju sebagai peer teaching atau model di kelas itu, sumbernya itu belum saya beri. Itu masih salah lagi menurut fasil saya. Jadi saya dapat ini dari mana? Itu harus saya cantumkan. Nah, selama ini apakah jenengan sudah menerapkan di poin praktik pedagogis sintaknya Bapak Ibu? Nah, sintak yang sudah rinci ini nanti akan kita temui di langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu. Kita ke bawah ya, jadi nanti ada stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, generalizing ini akan kita jeda di langkah-langkah pembelajaran. Ini dulu belum saya lakukan gitu. Butuh langkah-langkah pembelajaran ya wes inti pembuka, inti penutup, udah ternyata tidak. Sudah. Lanjut ke bawahnya. Nah, kemitraan ya. Ini kemarin dari beberapa rekan kami sudah saya beberapa cek, rata-rata sudah. Paling permasalahannya itu di TP-nya saya cek di atasnya itu 1 kali pertemuan, tapi TP-nya ada yang 5, ada yang 4, padahal itu hanya 2 JP, mungkin bisa direvisi. Terus dari 4 orang yang saya cek di Google Drive yang sudah diupload itu sintakmatiknya sepertinya 4-4-nya belum ada. Nah, jadi nanti seperti ini. Nanti kalau jenengan butuh, misal Bu Kiki, saya kan tidak PJBL, saya jigsaw, sintakmatiknya apa? Nah, nanti saya bantu untuk nge-share urut-urutannya yang sumbernya bisa saya pertanggungjawabkan, karena saya dapatnya juga dari fasil saya. Fasil saya itu dokter Belalai. Terus kemitraannya sudah, lingkungan pembelajarannya. Nah, itu ada ruang fisik dan ruang virtual. Kalau dulu kita zamane Covid mungkin hanya ruang virtual, tapi karena kita sudah tatap muka, jadi ada ruang fisik dan ruang kelas. Gitu ya. Lanjut ke pemanfaatan digital. Nah, saya menggunakan ini ada pembuatan animasi karena saya itu cerita rakyat, saya ambil Timun Emas, saya putarkan video Timun Emas seperti itu. Lanjut ada komik digital juga, Delalai. Saya dulu kuliah itu menang membuat komik digital dan mendapatkan hadiah. Nah, itu pengalaman yang lalu ternyata bisa kita pakai di pembelajaran kita sekarang. Terus alat pemutar video itu saya melalui proyektor laptop. Nah, itu serinci ini menggunakan selanjutnya saya menggunakan Quizzes. Terus nah ini baru di pengalaman belajar. Nah, di awal rinci dari doa, cek kebersihan, kesepakatan kelas, persepsi, itu semuanya sesuai step by stepnya, sesuai sintaksis, sesuai. Nah ini ya kan, di kegiatan intinya timbul kan langkah-langkah sesuai sintak kita. Karena saya menggunakan PJBL, nah stimulasi kan langkah pertamanya. Nah, stimulasi saya bagaimana? Diterangkan secara rinci dan macet. Nah, lalu seperti itu. Nah, guru mengkonfirmasi pendapat murid, guru menjelaskan pemahamannya. Lanjut ke sesuai langkah sintak yang kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, sudah, saya agak cepat saja ya, data collection, pengumpulan data. Nah, nanti sudah saya itu untuk anak. Jadi kadang karena kita kesusahan di sinyal, itu saya bantu ya wes videonya tak putar kayak saja di saya gitu. Jadi anak tidak usah barcode itu karena itu juga butuh HP. Lanjut data processing atau pengolahan data, verifikasi, generalisasi, menarik kesimpulan. Sudah selesai sesuai sintak. Nah, tinggal kita apa? Akan menjadi mustahil dan mustahil
RPP kita sudah bagus, sudah rinci, tapi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas kita seenaknya dewe, tidak ngingok utawa ngintik. Nah biasanya begini, nek ape mulang lho sinau sik. Nah ternyata kita harus ngintik rakyat ngintik, kok aku PJBL, kok aku cerita rakyat, step by stepnya sesuai sintaknya ini. Jadi kita kerja itu by data, tidak by ngawur. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal refleksi. Nah, ini refleksi saya pakai 4F. Niki, dulu saya sebelum ikut penggerak Bu, yura mudeng refleksi 4F opo, by fakta, by feeling, by finding, by future. Nah ini saya terapkan juga. Terus sudah, nah ini di langkah akhirnya. Kalau akhir asesmen saya percaya jenengan itu lebih pinter timbang saya. Saya itu lebih junior jauh dibanding jenengan semua. Kita kembali lagi ke inquiry. Nah tadi kan di ases ya. Kita mengidentifikasi RPP kita. Nek kira-kira PJBL sudah cocok dengan kelas yang kita ajar, oke, sudah fix RPP-nya. Kita desain. Misal, kalau permasalahan saya itu keaktifan siswa. Ada siswa itu dalam satu kelas, biasanya di kelas 7 itu 21, pasti ada 2 atau 3 anak yang tidak aktif, pasti Bapak Ibu. Tapi kalau saya coba gaming, wes seneng Bapak Ibu, tapi mosok kita semua pembelajaran pakainya gaming terus, tidak kesel guru nih sing mendesain soal gaming itu juga. Nanti kita tidak ada variasi juga dalam pembelajaran kalau kita hanya itu saja karena belajarnya itu. Jadi kita harus mau mencoba hal-hal baru mana yang sesuai bakat dan minat dari peserta didik kita. Nah setelah diakses, identifikasi, lanjut, tidak mau, terus didesain. Nah didesain kira-kira yang cocok yang bagaimana. Kira-kira saya butuh kolaboratif dengan guru mana kalau soal ini gitu. Lalu diimplementasikan. Jenengan implementasikan di kelas jenengan. Setelah itu measure, reflect, and change. Setelah jenengan refleksikan bersama peserta jenengan, kira-kira apa yang sudah jenengan assess, desain, dan implement butuh change apa tidak, butuh perubahan apa tidak. Setelah jenengan melakukan refleksi. Jadi setelah jenengan melakukan refleksi, ternyata ternyata ada peningkatan Bu, ada peningkatan Pak terkait keaktifan siswa di kelas kami. Oh gitu, berarti desain jenengan dari asas desain implement itu patut jenengan praktekkan di kelas itu, berarti cocok. Tapi jika direfleksi, measure refleks itu jenengan kira-kira tidak ada perubahan, bagaimana Bu? Berarti kita desain lagi pembelajarannya, berarti itu belum cocok. Gitu. Kelas A cocok di PJBL, belum tentu kelas B cocok di PJBL. Bisa Jigsaw, bisa PBL, atau bisa yang lain. Jangan sampai jenengan memenangkan ego jenengan sebagai pendidik untuk memaksakan kehendak jenengan. Tidak, kita yang harus melihat bakat minat siswa kita seperti apa sehingga pembelajaran yang aktif, pembelajaran mendalam itu terrealisasi di setiap pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, ini ya, akses kita bahas lagi. Sebentar lagi jenengan tak paringi kuis. Saya tidak usah banyak-banyak aja, videonya paling saya edit itu maksimal 15 menit, tidak boleh lama-lama. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi kan saya studi kasus RPP yang sudah saya desain. Nah, kita bahas dulu siklus dari inquiry tadi. Akses atau identifikasi. Tahap pertama dalam siklus ini yaitu inquiry kolaboratif, yaitu identifikasi proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita.
Apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar, yang ingin dituju? Tahap ini menjadi fondasi utama bagi keseluruhan siklus pembelajaran dan perbaikan praktik karena keputusan pedagogis yang bermakna harus berakar pada pemahaman utuh tentang murid, pemahaman utuh tentang murid. Jadi mau tidak mau kita harus mendalami siapa murid yang kita ajar, bagaimana minat, fokusnya, bakatnya. Nah, kembali lagi ini menggali informasi yang komprehensif mengenai murid antara lain minat, gaya belajar, bakat, cara murid bekerja sama, apa yang perlu dan ingin dipelajari oleh murid. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber seperti asesmen awal, hasil asesmen, observasi langsung ketika pembelajaran di kelas, feedback dari murid dan data lingkungan belajar serta sumber daya yang tersedia di sekolah. Nah, lanjut yang desain atau perancangan ya. Setelah memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita pada saat langkah atau tahap tahap berikutnya dalam siklus inquiry, merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif dan menantang. Ya, setelah itu dari identifikasi ke perancangan, mendesain. Nah, dalam merancang rencana pembelajaran, guru dan tim kolaboratifnya, rekan sejawatnya memperhatikan beberapa komponen yang penting. Prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, terus dilanjutkan DPL, dimensi profil lulusan, dan kerangka pembelajaran. Lanjut ke implementation atau ketika pelaksanaannya. Apa saja yang kita siapkan? Tim kolaboratif baik guru yang bersangkutan bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dari assess sampai desain. Dalam proses ini inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, monitoring dan pengumpulan datanya berupa bagaimana proses pembelajaran di kelas, apakah asyik, apakah aktif, apakah pasif, apa respon dan keterlibatan murid, bukti apa yang menunjukkan bahwa murid benar-benar aktif belajar. Nah, itu ada data penunjangnya. Penyesuaian apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran lebih efektif. Ada bukti penunjangnya ya Bapak Ibu. Terakhir, lalu yang keempat, measure, reflect, and change. Nah, setelah itu semua pasti jenengan kan mengukur keberhasilan jenengan. Mengukur keberhasilan jenengan terhadap pembelajaran yang jenengan laksanakan bisa berupa asesmen di akhir pembelajaran. Lalu pasti jenengan sebelum menutup kelas jenengan refleksi dari itu semua, jenengan melakukan refleksi di kelas. Boleh seperti saya tadi 4F tadi, boleh yang lain tidak harus seperti itu. Semuanya itu bebas sesuai jenengan dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik jenengan. Lalu ketika semuanya sudah, apakah kita perlu melakukan di siklus yang change? Jika itu berhasil, jika itu sudah meningkatkan, misal permasalahan jenengan minat, ternyata minatnya meningkat, berarti tidak usah jenengan ubah lagi. Tapi misal seperti saya tadi tentang keaktifan siswa, ternyata siswanya sudah aktif, berarti tidak perlu change lagi. Gitu nggih. Jadi inquiry ini sebetulnya sudah ada dari lama, namun seperti Bu Dia tadi cerita saya, aku wis tahu tuh iki, tapi berlali. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tidak jenengan implementasikan, tidak jenengan praktekkan. Apapun itu kalau kita tidak praktekkan, hanya teori, hilang Bapak Ibu. Tapi kalau kita praktekkan di kelas, itu insya Allah akan mendarah daging di pikiran kita. Nah, itu dulu, coba ini sudah. Bentar ya. Kendala sinyal. Sebentar ya. Saya ada tes sedikit buat jenengan. Ini terkait pemahaman dasar. Bu Eri ampun
Ya nek Bu Eri. Wih yang aneh. Senengane ikon gini. Tidak usah. Kok gak tak blow up nilainya. Ya. Nanti biar menjadi rahasia saja siapa yang tertinggi, siapa yang terendah. Kok gak tak share. Nah, monggo bisa join melalui scan barcode yang sudah saya tampilkan. Monggo. Kalau sudah masuk semua nanti saya klik mulai. Waktunya 10 menit. Sing tok elek oke dibom tenang. Sing entuk apik niku ampun diaturi hadiah budiah wow snack kalian apa nggih. Semuanya dapat hadiah. Ada yang sudah bisa? Iyalah, namanya nama asli ya, bukan nama samaran ya. Biasanya caranya nama samaran Ingowet plat S biasanya kan nama asli yo. Tidak apa-apa. Nggih. Jangan lewat WhatsApp harus pilih jenengan mana jangan kan WhatsApp ini jenengan siji nomor berapa nama Eri Imwet banget cantik. Sebentar tak bantu nih dia bisa. Oh gini aja, tak bantu di grup itu ya. Mbok iya betul. Sumber Sokal Squad itu ya. Oh kirim grup PGRI ya. Sebentar. Nah yo. Berarti yo sing ora iso join atau dia ini. Tak bantu. Budiknya senangnya tak tariknya loh. Ini tak share di Ya beda lah apa kok malah jaga isi kayak. Sudah saya share dulu. Sudah saya share. Sudah bisa ya. Saya share di grup PGRI kalau tidak salah. Tak tosi. Waktunya masih ada. Sabar. Orang sabar, lucunya namanya sabar. Gue berarti Bu Eri beda penyanyi judulnya sabar. Mbak Deni ya. Subur sih bang, aku pupuk. Sudah ya, terus mulai. Belum aku. Tak tarik senangnya. Yang berwati sudah. Terus ini mau lagi nganu kok. Orang SPD GR. Cek ya. Wah, Mona Lisa ini. Mona ini harus film. Sebenarnya sudah. Ada yang belum? Bu Titi tak tulis Titi. Tidak boleh nama samaran ya. Aktoret. Orang. Ampun mengke dak mutung nesu mengke langsung. Ampun. Saake kok Pak, ora ono sing ngeloni pekerja. Linknya di grup PGRI. Grup PGRI ini kalau Pak lagi diklik, klik langsung join. Ini siapa? Siapa ya? Tabel. Monanya kok lono? Ayo, dulu. Nah, pasar remaja. Orang itu Pengen nggak gratis ya, Mbak Tomo.
ngadep ya, kalau belum saya klik mulai dari adminnya itu belum muncul pertanyaan di HP jenengan. Jadi dibagi, jangan HPNC semua, jangan itu jenengan. Aku tuh asisten nganu dah. Oke, saya mulai ya. Waktunya 10 menit. Oke, mulai. Tak hapusi, langsung live. Ketok sekarang. Ayo. Ada yang sudah bisa? Nah, tinggal jelaskan bagaimana inquiry kolaboratif dapat memecahkan tantangan pembelajaran di kelas. Nah, dipilih A, B, C, D. Langsung diklik, ketik, nanti warnanya berubah. Sinyal ya kita Pak Sarmande. Sudah. Tunggu. Loh, rek ngono Bu. Sebentar. Ini kadosnya sinyal. Nah ini jelaskan Pak. Sudah. 15 pertanyaan. Iya, jawab semua. Sinyal Pak jenengan ya. Sudah ya, misal saya klik. Nanti otomatis kedua, ketiga, keempat tergantung sinyal. Jenengan ini. Ya waktunya habis. Nyedak router Pak Wahab, disugi routernya. Jangan kalau pojokan soalnya ramah. Ini Pak Sarmande sudah lancar. Hore, naik gunung Sumber Soko. Nah ini ada 4 orang itu selip-selipan nah. Pak Rauf, Pak Heris, Bu Arum, Pak Wahyudi, pun ikli-iklian. Ayo sudah mau meletus gunungnya. Ini sudah loh sinyal. Nah ini jenengan kalau aturi kertas. Sinyal loh. Nah yuk. Tunggu nanti ada terus dipencet-pencet terus. Biasanya kalau nol itu sudah muncul lagi. Ini kayak TKA. Bagi dong. Ini kayak iklan corongnya. Kok saya nilainya akeh kok dijar Gelur, ya. Bagi juara 1, 2, 3 nanti dapat voucher wisata ke Gelur City. Ini nanti kertasnya untuk refleksi jenengan kira-kira apa saja yang jenengan dapatkan terkait inquiry ini. Ya itu saja. Nanti kalau sudah bisa ditempel di layar putih. Salah mengke Bu Eri kula paringi tapak asma wonten pipine. Ora. Nanti kalau waktunya 10 menit habis, jenengan belum selesai nanti itu end sendiri, tidak apa-apa. Santai. 15 pertanyaan 10 menit kali merem jadinya. Hanya penalaran saja. Ayo Bu Lela, wah Bu Arum nanti dapat voucher ini kalau tidak turun ini. Ayo. Ada yang kepencet template di iklan biasanya.
Tunggu, nanti ada waktunya baru bisa kembali ke halaman lagi. Ke template iklan ini. Loh, dolanan niku, napa nyempreti semut riyen gini. Coba putus asa, Bu. Kok malah hanya HP-nya ini. Wah, sudah ada yang sampai punya. Keren. Mak, aku mutok. Gak apa-apa, Bu. Gak tak diganin, Bu. Sinyal kok, Bu, seperti ini. Misal ya, salah. Kalau salah kan sudah terlihat kan jawaban yang benar, tak otomatis terlihat jawaban yang benar. Nah, karena saya acak sudah, kalau sudah 15 sudah selesai. Itu masih 3 menit. Bukan bukan beringat, belum beringat. Itu kepencet iklan. Kepencet iklan. karena sudah banyak yang capek punya tak wae ya ndak do keriput sakake aku. Terima kasih keren wong pertanyaannya itu 15 waktunya 10 menit dan 3 menit ada yang sudah sampai puncak. Terima kasih. Nah, ndak usah ada yang dapat perunggu, Pak Sar dapat perunggu. Nah, sudah ya, tidak usah terlena dengan itu. Nah, jenengan sampun tak aturi kertas seperti ini. Gak apa-apa. Nek aku tenanan jawaban ini tak ketoke. Kok niki jawaban ini tak ketoke. Nah, kula nyuwun tolong ya untuk refleksi berbagi praktek baik saya hari ini inquiry, tolong apa yang jenengan dapatkan ketika saya berbagi praktik baik ini. Misal tadi dapat siklus, dapatnya main game. Nah, itu seperti anak didik saya itu. Dapatnya yang heboh-hebohnya. Nah, monggo apa saja yang jenengan dapatkan ditulisi namanya, nggih. Nanti yang tidak bawa bolpoin tak pinjemi. Ditulisi misal Bu Eri. Nah, menurut saya inquiry kolaboratif dan ada penyerapi wes monggo amin ya Pak. Namanya di atas, terus apa yang jenengan dapatkan.